Ayo Bu, Bu Nizar. Udah di sini doang nih. Udah oke, emang jangan jauh-jauh kali ngambil kamera. Iya nanti Pas masa di situ. kelihatan kecil. Pas di sini. Maju aja Kak. Enggak kelihatan kecil nggak jelas. Maksudnya editor biar kelihatan. Aku kan kelihatan. Masuk frame. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul semua di CBT ini dalam acara diseminasi pembelajaran mendalam yang nanti akan disampaikan oleh Pak Irfan dan Bapak Hardi Musdiyati. Yang terhormat Bapak Hardi Musdiyati selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta, Ibu Wawati Usmanawati selaku KPU, Bapak Ibu Wakil Staf dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama adalah diseminasi pembelajaran mendalam dari Bapak Hardi tentang prinsip pembelajaran. Maaf. Diseminasi pembelajaran mendalam kali ini yang pertama dari Pak Irfan tentang prinsip pembelajaran mendalam. Kepada Pak Irfan disilakan. Terima kasih Bu Nizar untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Tanas Hakim Pusat Masjid, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ades Hasdian selaku Wakil Beserta Stafnya. Yang saya hormati Bapak Muslim Muhammad selaku Wakil Siswaan Humas beserta stafnya. Dan yang saya hormati Ibu Tutis Narti selaku Wakil Sekolah Pelaksana dan Sip beserta stafnya, serta Bapak Ibu guru yang ikut dalam penerapan diseminasi prinsip pembelajaran mendalam pada siang hari ini. Sebelumnya salam kenal, saya Irfan Rifai Winarso selaku Bapak Ibu selaku dalam pelatihan pembelajaran mendalam di batch 3 kelas SMA. Jadi Bapak Ibu pada siang hari ini saya akan langsung melakukan diseminasi mengenai prinsip pembelajaran mendalam. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu ya mengenai pembelajaran mendalam, dan masing-masing guru pun sudah diberikan pelatihan di masing-masing MGP ataupun melalui PM4 atau pelatihan di lainnya. Nah, untuk prinsip pembelajaran mendalam akan saya bahas pada siang hari ini. Pada peta ataupun desain map seperti ini dijelaskan bahwasanya pembelajaran mendalam meliputi keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan kenalan kritis, yaitu yang meliputi dalam dimensi profil lulusan. Ada 8 Bapak Ibu ya. Pertama adalah kenalan Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, serta penalaran kritis. Setelah itu baru terdapat prinsip pembelajaran. Terdapat 3 prinsip pembelajaran. Ada bermakna, mengembirakan, atau berkesadaran. Itu disingkatnya BBM, lebih mudahnya BBM. Berikutnya ada pengalaman belajar, itu meliputi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan dalam kerangka pembelajaran adalah kerangka pembelajaran diantaranya ada praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Yang mungkin nanti di dalam 4 inilah akan dibahas dalam pembelajaran mendalam. Cuma pada hari ini saya akan membahas mengenai prinsip pembelajaran. Itu ada
bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Prinsip pembelajaran mendalam menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar berjalan efektif. 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam membangun pembelajaran mendalam bagi peserta didik. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi dalam pembelajaran di kelas itu terdapat 3 prinsip ini yang harus dipenuhi agar nanti goalsnya yang kita dapat adalah pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran. Bersadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ketika peserta didik memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kalau misalkan diterapkan dalam kelas, mungkin yang pertama kita bentuk suasana kelas terlebih dahulu. Mereka sadar bahwasanya mereka adalah bagian dalam pembelajaran, sehingga para murid akan berpartisipasi aktif. Ya mungkin kalau misal kita masuk, kita cek dulu nih bagaimana kan hari ini atau sekedar menanyakan kabar agar mereka dianggap ataupun sadar bahwasanya mereka adalah bagian dari dalam kelas dalam proses pembelajaran. Berikutnya, prinsip ataupun penerapan prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran. Yang pertama, kenyamanan peserta didik dalam belajar. Kenyamanan tentu sangat penting, sangat perlu dilakukan sebelum melakukan sebuah pembelajaran. Suasana kelas yang nyaman akan membentuk sebuah motivasi dalam pembelajaran. Mereka akan niat ataupun akan semangat. Tapi kalau kelasnya lesu, layu, mungkin kedepannya kelas akan ataupun akan ngantuk. Berikutnya, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Mungkin setelah pembelajaran, fokus dan konsentrasi serta perhatian terfokus dalam satu pembelajaran. Atau mungkin penggunaan HP juga mungkin bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar nantinya fokusnya adalah satu dalam tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Yang berikutnya, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Dalam hal ini, peserta didik diberikan kira-kira seperti apa pembelajaran yang dia mau. Bisa mungkin melalui pendengaran atau menambah lagu pada saat pembelajaran. Cuma ini bagi pendidik tertentu. Dalam artian peserta didik atau murid memiliki cara belajarnya masing-masing. Jadi jangan seharian full ceramah aja. Tapi ternyata nggak semua murid ataupun siswa itu suka di bidang ceramah, atau ada suka yang mungkin yang bagian menulis segala macamnya. Berikutnya, keterlibatan peserta didik dalam membangunkan strategi belajarnya. Peserta didik harus dilibatkan secara aktif dalam membangun strateginya. Misalkan strategi pembelajaran pada hari ini adalah menggunakan diskusi ataupun problem based learning. Nah itu siswa atau murid dituntut aktif dalam pembelajaran. Berikutnya, keterbukaan terhadap perspektif baru. Terkadang murid itu memiliki saran dan mungkin juga kritik buat bapak ibu gurunya. Cuman mereka takut-takut. Nah, kita akan fasilitasi dalam hal refleksi. Kira-kira kekurangan kita pada hari ini apa dan baiknya diperbaiki di mana. Seperti itu. Berikutnya, pengetahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Karena sekarang saat ini zamannya sudah modern, mereka bisa mengakses semua media sosial yang dia inginkan ataupun Google, bahkan AI atau Gemini, mereka bisa mengakses lebih dari kita. Dan itu merupakan sebuah ataupun pengetahuan dan pengalaman baru. Berikutnya,
Prinsip pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar, peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan peserta didik membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana menempatkan diri, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kembali. Konsep pembelajaran bermakna melibatkan peserta didik dengan isu nyata dalam konteks personal, lokal, nasional, atau global. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Bermakna dalam hal ini adalah setelah mereka belajar, mereka menggunakan ilmu yang mereka dapati atau mereka pahami. Karena tujuannya adalah nanti mereka setelah lulus, mereka akan terjun ke lapangan langsung ataupun menjadi sebuah masyarakat organisasi, di mana mereka harus memahami seperti apa dan apa peran saya nanti di masyarakat dalam pembelajaran. Jadi pentingnya dalam hal ini adalah berbagaimana pengetahuan secara kontekstual, dalam artian proses belajar untuk memahami informasi dan penguasaan dalam bermasyarakat nantinya. Berarti apa yang kita berikan kira-kira apakah dapat bermanfaat untuk dia di kemudian hari apabila dia sudah lulus di masa SMA. Konsep pembelajaran bermakna melibatkan peserta didik dengan isu yang nyata. Jadi kalau dalam pemberian contoh soal studi kasus, kalau bisa real ataupun mungkin dengan kejadian-kejadian yang pernah ada. Mungkin kalau di geografi bisa mungkin yang kemarin telah terjadi sesar baribis, itu nanti bisa dianalisis menggunakan konten untuk yang prinsip bermakna. Nanti seperti apa itu konten, apa itu sesar baribis, dan bagaimana cara menanggulangi bencananya, dan seperti hal lainnya, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab dan nanti kedepannya saya tahu bagaimana cara bermitigasi bencana gitu. Kalau dalam geografi. Berikutnya, penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama bermakna. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam bermakna. Yang pertama, kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Memberikan studi kasus berdasarkan kejadian-kejadian nyata, bukan sebuah angan-angan atau seumpama, karena mereka benar-benar melihat itu merupakan sebuah kejadian relevan. Berikutnya, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah. Murid dilibatkan dalam hal diskusi. Kira-kira apa jalan keluarnya? Biasanya menggunakan problem based learning. Survei dulu, observasi, kemudian teliti, menang studi kasus, dan dilaporkan ataupun membuat presentasi bagaimana hasil jalan keluarnya. Berikutnya, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Dalam pembelajaran pasti ada yang continue ataupun pelajaran continue. Dalam artian adalah bagaimana sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran sekarang. Jadi terhubung. Berikutnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru dan keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan pembelajar sepanjang hayat. Nah ini, jadi kita di dalam pembelajaran mendalam tidak hanya ilmu yang berdiri sendiri, tapi nanti bisa bergabung dengan ilmu disiplin lain yang akan membentuk satu keterkaitan yang bisa membantu dalam sebuah proses pembelajaran mendalam yang bermakna. Berikutnya, prinsip pembelajaran mendalam menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Ketika peserta didik menikmati proses belajar, motivasi intrinsik mereka akan tumbuh, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Pembelajaran mendalam menggembirakan bagaimana siswa merasa senang dengan pelajaran tersebut.
jangan sebelum gurunya masuk udah, waduh, guru ini masuk gak ya, guru ini masuk gak ya gitu. Berarti tandanya mereka tertekan dalam belajar tersebut. Tapi kalau mengembirakan, mereka happy. Makanya dalam satu kelas dibangun dulu suasana kelas yang menggembirakan. Jadi nggak ada yang tidur ataupun semua bisa berperan atau berpartisipasi aktif. Dengan demikian, pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap peserta didik atau murid merasa nyaman. Peserta didik terpenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktualisasi diri. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah ketika dia atau mereka peserta didik atau murid merasa gembira pada mata pelajarannya dan mereka timbul rasa nyaman. Setelah nyaman, mereka akan timbul bahwasanya materi ini sangat pas atau materi ini mudah dipahami dengan kalau mereka sudah dikondisikan sebelumnya untuk proses penggembiraannya. Dan mereka merasa bahwasannya saya terlibat dalam satu pembelajaran ini. Misalkan, wah hebat hari ini anak-anak atau murid semua mengerti apa yang kita berikan. Berikutnya, penerapan prinsip pembelajaran mendalam menggembirakan. Yang pertama, lingkungan pembelajaran yang interaktif atau dari dua arah, jangan sendiri. Bapak Ibu misalkan hanya ceramah tapi tidak melihatkan bagaimana kondisi anak muridnya. Berikutnya, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Ketika pembelajaran hanya sebatas tidak ada tampilan proyektor ataupun layar, ataupun mereka bisa searching gawai mereka, mungkin jadi boring buat mereka. Tapi kalau misalkan aktivitas yang menarik, mungkin ada di sela-sela pembelajaran ada video yang bisa dianalisis, atau mungkin di sela-sela pembelajaran ada games-games yang bisa mereka tertarik untuk pembelajaran yang kita lakukan. Yang ketiga, menginspirasi. Menginspirasi dalam artian adalah bagaimana kita bisa menjadi contoh buat muridnya. Biasa pengalaman pribadi yang baik-baik yang mungkin bisa diceritakan ke mereka, karena mereka butuh pengalaman yang mungkin bisa dicontoh untuk mereka. Berikutnya, tantangan yang memotivasi. Tantangan yang diberikan ke murid itu kalau bisa yang membuat mereka itu, saya pasti bisa deh, saya yakin deh, saya pasti bisa. Akan saya coba dulu baru saya nanti ke Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi mereka merasa tertantang bahwasanya saya harus bisa melakukan hal ini. Berikutnya, tercapainya keberhasilan belajar. Setiap Bapak Ibu guru pasti ada pencapaian belajar masing-masing. Mungkin bisa memahami, mengaplikasikan, atau bisa menerapkan. Nah itu di saat menggunakan pembelajaran mendalam kegembiraan pasti akan tercapai keberhasilan belajar tersebut. Berikutnya, memberikan ruang untuk prakarsa atau kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan mereka masing-masing. Berikutnya, prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip-prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah ataupun simultan dan tidak beraturan. Jadi BBM ini bermakna, bersadaran, dan M-nya menggembirakan. Gak harus dari BBM, tapi bisa menggembirakan dulu Bapak Ibu. Misalkan setiap masuk kelas nih, murid dibikin suasananya happy, ya sedikit dulu boleh. Jangan langsung absen juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting bagaimana menumbuhkan kondisi psikologi ya, suasana kelas yang aktif. Berikutnya, ketiga prinsip pembelajaran tersebut di atas dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kemarin sudah jelaskan materinya memutik ya. Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Mereka saling berkaitan. Dalam pandangan Ki Haji Dewantara, keempat upaya tersebut adalah bagian integral dari pendidikan yang untuk manusia seutuhnya. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga? Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Nah, yang pertama adalah olah pikir, berkesadaran.
Olah pikir adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, olah pikir akan membuahkan kecerdasan intelek, nalar kritis, dan nalar penyelesaian masalah untuk menghasilkan pengetahuan dan penalaran dalam berbagai disiplin dan bidang ilmu. Berikutnya olah hati. Setelah olah pikir, turun ke hati. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah hati berfokus pada pengembangan aspek emosional, etika, dan spiritual peserta didik, sehingga mereka mampu memahami perasaan, memiliki empati, dan menjalankan kehidupan dengan berlandaskan kebenaran, kejujuran, dan kebajikan. Melalui olah hati, peserta didik diarahkan untuk yang pertama, mengenal dan memahami nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, membentuk kesadaran diri akan tanggung jawab normal. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan peduli terhadap orang lain. Yang keempat, mengembangkan kepekaan spiritual sebagai landasan kehidupan. Nah, di olah hati ini bisa 4 ini atau salah satunya diterapkan dalam pembelajaran. Kalau yang keempat biasa sering kita lakukan Ibu Guru, mengembangkan kepekaan spiritual. Biasa sebelum mulai mungkin doa dulu. Itu salah satunya. Berikutnya olah rasa. Setelah ada olah pikir, olah hati, mereka olah rasa ataupun bertindak. Olah rasa adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Peserta didik diajak untuk mengapresiasi keindahan dalam seni, budaya, dan alam sebagai sarana memperhalus perasaan dan jiwa. Olah rasa membantu peserta didik memahami dan menghargai perasaan orang lain, sehingga tercipta hubungan sosial harmonis. Dengan mengasah rasa, seseorang dapat lebih peka terhadap nilai-nilai moral, spiritual, dan kebenaran, menciptakan keharmonisan dalam hidup. Jadi, dalam pembelajaran kita lakukan, kalau bisa ada sedikit berikan contoh mengenai bagaimana kita pembelajaran ini berperan aktif dalam di masyarakat. Misalkan kalau di geografi itu ada mitigasi bencana. Mungkin di mitigasi bencana ini kita bisa berikan materi ke siswa, kemudian siswa atau murid bisa menerapkannya di minimal di keluarganya. Ataupun kalau bisa mereka di lingkungan RT-nya atau tetangganya. Mereka merasa bahwasanya nilai-nilai ini harusnya diberikan kepada masyarakat. Jadi terciptalah keharmonisan dalam sebuah hidup. Berikutnya, olahraga adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Olahraga tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga pada pengembangan disiplin, ketangguhan, dan kerjasama yang diperlukan untuk mendukung pendidikan holistik. Yang Dewantara percaya bahwa kesehatan fisik harus seimbang dengan kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Olahraga membantu menciptakan harmoni antara tubuh dan jiwa. Seperti pada saat kita pembelajaran di kelas, mungkin kalau yang cuma diem aja, duduk, pasti akan timbul-timbul bengong atau ngantuk ataupun dan lainnya. Coba sedikit kita gerakin estetik, mulai dari ice breaking, bangun dulu, kemudian tepuk segala macamnya. Itu bisa membantu bagaimana fokus kembali ke dalam pembelajaran. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip pada pembelajaran mendalam. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada yang tanyakan? Tanyakan, contohnya dong. Contohnya? Contoh apa nih? Olahraga. Iya. Yang pertama mungkin olah dalam pembelajaran mendalam itu 3 prinsip. Pertama persadaran. Persadaran ini meliputi dari olah otak atau olah pikir Bapak Ibu ya. Tadi nah, berkesadaran berarti mereka bersadar bahwasanya mereka menggunakan olah pikir mereka. Mereka merupakan
bagian dalam kelas, dan ini nanti pembelajaran akan menggunakan olah atau pikiran mereka menjadi lebih paham atau materi baru yang timbul di pemahaman mereka. Berikutnya, kalau di persadaran terus bermakna. Bermakna dalam arti adalah sini dapat dua Bapak Ibu. Ada olah hati serta olah rasa. Bagaimana pembaca bermakna dalam arti adalah mereka itu mendapatkan nanti pembelajaran ini bisa digunakan ketika mereka menjadi masyarakat atau terpakai nanti materinya di setelah mereka lulus. Dalam artinya mereka punya soft skill yang diasah saat pembelajaran setelah mereka lulus nantinya. Dan kalau olahraga mungkin bisa saat ice breaking atau yang menggembirakan. Kalau misalnya kita belajar hanya full materi tapi tidak ada sedikit-sedikit olahraga, sedikit peregangan, akan mungkin suasana kelas jadi hening. Anak hanya fokus ke depan tapi pikiran untuk kemana-mana. Gitu Bapak Ibu. Boleh ajak demo. Ajak demo. Lari Pak. Lari. Oke. Apa di my school Pak biar aman gitu ya. Mau masak biasanya pakai KWO. Itu masak ya. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kita bisa mempraktekkan pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mendalam sekali Pak ya. Sampai ada olah-olah. Sampai susah ngapain Pak? Ya Pak. Saya dulu. Nanti dulu. Ya Pak. Oh iya. Mati dulu berarti. Biar gak bombang. Oke.